Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Nama saya Yamata Saki. Nama saya Rifki Hermansyah. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membacakan materi tentang gadget. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gadget atau smartphone. Gadget atau smartphone dalam bahasa Indonesianya itu disebut sebagai gawai atau acang. Itu adalah sebuah instrumen atau peranti yang memiliki tujuan serta fungsi praktis. Secara spesifik, gadget dirancang lebih canggih daripada teknologi yang sudah diciptakan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa perbedaan antara gadget dengan alat-alat elektronik lainnya adalah dari unsur pembaharuannya. Dengan kata lain, gadget akan terus muncul dengan teknologi barunya dengan tujuan untuk membuat hidup manusia semakin praktis. Selanjutnya, pengertian gadget menurut para ahli. Yang pertama, pengertian gadget menurut Kurniawan. Gadget adalah sebuah perangkat atau perkakas mekanis yang mini atau sebuah alat yang menarik karena relatif baru, sehingga akan memberikan kesenangan baru bagi penggunanya walaupun mungkin tidak sepraktis itu penggunaannya. Yang kedua, menurut Garini, gadget sebagai perangkat alat elektronik kecil yang memiliki banyak fungsi. Gadget atau smartphone memiliki banyak fungsi bagi penggunanya sehingga dinilai lebih memudahkan. Gadget atau smartphone atau dengan kata sederhananya itu telepon genggam yang saat ini telah memiliki beragam fitur dan fungsi yang semakin kompleks guna memudahkan pemakaiannya, merupakan terobosan baru dari telepon genggam sebelumnya. Yang ketiga, pengertian menurut Derry. Gadget itu merupakan sebuah perangkat atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi yang praktis untuk membantu pekerjaan manusia. Selanjutnya, menurut Manumpil, gadget itu merupakan sebuah alat teknologi yang saat ini berkembang pesat yang memiliki fungsi khusus diantaranya smartphone, iPhone, dan BlackBerry. Berdasarkan pendapat ahli, maka disimpulkan bahwa gadget merupakan alat komunikasi nirkabel yang memiliki fungsi khusus yang membantu pekerjaan manusia dan bisa dibawa kemana-mana. Sejak abad 19, konon asal-usul istilah gadget berasal dari lelucon pada abad 19. Hal tersebut dibuktikan dalam anekdot pemakaian kata gadget dalam kamus Inggris Oxford. Istilah tersebut dipakai sebagai istilah pengganti untuk menyebut suatu benda yang dipakai oleh seseorang dengan daya ingat rendah. Istilah suatu ini sudah muncul di tahun 1850-an. Gadget sengketa. Ada juga beberapa sumber lain yang menuduhkan bahwa secara etimologi kata gadget memiliki arti sengketa. Asal-usul dari gadget tersebut tercipta pada saat ada 3 orang yang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu patung Liberty di Amerika di tahun 1886. 3 orang tersebut berasal dari Prancis yang bernama Gadget, Goodyear, Serge. Mereka bersengketa mengenai miniatur patung. Kamus Oxford. Sedangkan Michel Quinion yang merupakan seorang penulis asal Inggris menyumbangkan tulisan dalam edisi dua kata baru dalam kamus Oxford. Menulis asal-usul istilah gadget di dalam situs www.com. Menurut dia, gadget identik dengan berbagai alat mekanis kecil. Kadang kali bentuknya tidak jelas, namun alat ini pasti cerdik dan juga baru. Gadget berasal dari bahasa Perancis. Pendapatan lain yang lebih masuk akal yakni istilah gadget asal dari bahasa Perancis gadget yang mana memiliki arti melahirkan suatu gagasan baru. Tahun 1956 sampai tahun 1956 istilah gadget ini terus-menerus memperbincangkan sesuatu yang ditulis oleh seorang kritikus arsitektur bernama Ernest Manningham dengan judul The Great Engineer, mengartikan gadget sebagai suatu benda yang memiliki karakteristik unik, mempunyai unit dengan kinerja tinggi, serta berkaitan dengan ukuran sekaligus biaya. Dengan kata lain, gadget berfungsi untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang diperlukan oleh manusia.
fungsi gadget secara umum menurut Yang et al. Sofia 2016, gadget smartphone memiliki beberapa fungsi, yaitu smartphone merupakan telepon yang menggabungkan fungsi-fungsi personal digital assistant PDA seperti kalender, personal schedule, address book yang memiliki kemampuan yang mengakses internet, membuka email, membuka dokumen, bermain games, serta membuka fitur lainnya. Telepon genggam sekarang sudah memiliki fungsi hampir sama dengan komputer, sehingga pengguna bisa mengubah fungsi telepon genggam tersebut menjadi komputer yang banyak membantu si pengguna. Di dunia bisnis, fitur gadget smartphone yang lengkap sangat membantu bagi para pembisnis melakukan pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut selesai dalam waktu yang singkat. Kehadiran ponsel pintar gadget smartphone berbasis Android menjadi suatu bukti dari majunya teknologi komunikasi pada perangkat berbasis ponsel saat ini. Beberapa manfaat gadget smartphone menurut Uswatun Mardi 2015 yaitu untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi alat komunikasi. Smartphone merupakan salah satu buah hasil dari kemajuan teknologi saat ini. Maka smartphone dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan siswa tentang kemajuan teknologi, sehingga siswa tidak dikatakan menutup mata akan kemajuan di era globalisasi. Selanjutnya, fungsi gadget akan saya bahas. Berikut ini adalah beberapa fungsi penting yang ada pada gadget, antara lain akses internet. Salah satu fitur yang paling banyak digunakan pada gadget adalah akses internet. Lewat gadget, siapa saja bisa mendownload informasi mulai dari tugas, melihat video, dan lain sebagainya. Hal tersebut membutuhkan jaringan internet yang mengaksesnya. Yang kedua, media hiburan. Gadget memang sudah dibuat khusus untuk menghibur para penggunanya. Contohnya pada iPad, yang mana bisa memakainya untuk menekan musik, bermain game, dan kegiatan menarik lainnya. Yang ketiga, media komunikasi. Seperti yang kita ketahui, dengan memakai gadget akan lebih mudah melakukan komunikasi. Tak hanya itu saja, pemakaian gadget juga memudahkan orang. Yang keempat, menambahkan wawasan. Melalui gadget, para penggunanya dengan mudah untuk mengakses beragam hal yang bermanfaat, misalnya untuk mengakses situs bermanfaat seperti situs teknologi, gawai yang di dalamnya berisi tips dan trik yang menarik. Dan yang terakhir, gaya hidup. Tak hanya itu saja, fungsi gadget ini juga menjadi gaya hidup, sebab dengan gadget gaya hidup seseorang bisa berpengaruh, serta gadget juga sudah menjadi salah satu bagian penting pada kehidupan manusia. Intinya, kita harus bisa dalam menggunakan gadget agar tidak menimbulkan negatif. Terima kasih. Selanjutnya, dampak negatif dari gadget. Yang pertama, dari segi kesehatan. Contohnya, peningkatan risiko kanker akibat radiasi, ketulian, mata perih, atau bahkan rabun karena pencerahan maksimal secara berkala pada gadget. Yang kedua, segi budaya. Contohnya, lunturnya adat atau kebiasaan yang berlaku, masuknya budaya barat secara perlahan, hilangnya rasa nasionalisme, dan lebih cinta pada produk asing. Yang ketiga, dari segi sosial. Contohnya, cenderung autis atau asyik dengan gadgetnya sendiri, tidak bisa mengontrol diri sendiri akibat sosialisasi kurang, cepat bosan ketika ada yang menasihati, banyak mengeluh, egois, tidak terkendali, hidup menjadi tidak teratur akibat kecanduan gadget. Dan yang keempat, segi ekonomi. Di bidang ekonomi adanya penipuan membeli gadget, keuangan yang tidak stabil karena orang tua memenuhi keinginan anak untuk membeli gadget terbaru. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa gadget memberikan dampak yang beragam bagi penggunanya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif diantaranya mata perih, kurang komunikasi, keuangan yang tidak stabil, pertulian, sampai pada ekonomi keluarga juga berdampak buruk. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada dampak positif gadget terhadap komunikasi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina dari kelas 10 IPS 4. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis gadget. Sebelumnya, saya minta maaf karena saya tidak dapat hadir atau mempresentasikan langsung dikarenakan ada urusan keluarga. Mengenai jenis gadget, gadget bukan hanya merujuk pada satu benda saja, melainkan semua berbagai elektronik canggih lainnya. Contohnya seperti 1. Komputer.
Komputer atau laptop adalah salah satu jenis gadget kedua yang sering dipakai oleh masyarakat luas. Komputer biasanya orang-orang yang sering menggunakan komputer atau laptop adalah untuk kepentingan bekerja atau sekolah. Yang kedua adalah handphone. Handphone adalah salah satu jenis gadget juga yang pertama yang sering digunakan oleh masyarakat luas lainnya. Nah, handphone juga berbagai jenis seperti smartphone, Android, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tablet atau iPad. Tablet juga sama seperti smartphone, melainkan ukuran gambarnya lebih besar dan membuat penggunanya semakin nyaman saat menonton video atau bermain game. Yang keempat adalah headset. Headset adalah salah satu jenis gadget juga, melainkan fungsinya untuk mendengarkan musik atau video. Yang kelima adalah kamera digital. Kamera juga termasuk ke dalam jenis-jenis gadget, melainkan fungsinya untuk menangkap gambar atau merekam video. Tanggapan kita mengenai gadget itu adalah kita selaku pelajar hanya bisa mencegah dampak negatif dari gadget itu sendiri untuk kita maupun orang sekitar. Dan kita terus berusaha memanfaatkan gadget untuk hal yang positif dan berguna. Dan kita akan menjadi pengguna smartphone yang baik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf manusiawi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.